Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Yang pertama adalah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban semua umat Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu atau belajar, baik itu untuk diperuntukkan kaum laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang selanjutnya adalah hukum menuntut ilmu. Nah, hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama fardu kifayah dan yang kedua adalah fardu ain. Menuntut ilmu fardu kifayah ini berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga ini dimiliki dan dikuasai tentunya oleh golongan kafi seperti ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Jadi fardu kifayah ini adalah ilmu yang harus tentunya ada dalam agama Islam, dan ini adalah kewajiban untuk semua umat muslim yang harus kita ketahui. Kemudian adalah fardu ain. Nah, hukum fardu ain ini ilmu menjadi fardu ain jikalau ilmu ini tidak bisa ditinggalkan oleh setiap umat muslim atau umat muslimat. Nah, segala situasi dan kondisi apapun, seperti ilmu mentauhid atau mengenal Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya, pun juga dengan tata cara ibadah dan sebagainya. Nah, itu adalah fardu ain yang sifatnya individualis kita terhadap kewajiban dalam agama Islam. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, keutamaan orang yang menuntut ilmu yang pertama ini diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima adalah lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihadkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Ini adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu atau belajar. Selanjutnya adalah fungsi ilmu. Ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dapat dibenarkan apabila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Nah, ini adalah fungsi ilmu yang harus kita ketahui, yang harus kita implementasikan kepada diri kita sendiri khususnya, serta umat muslim dan muslimat lainnya. Nah, dalam mencari ilmu ini tentunya adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Setiap beberapa ilmu pengetahuan ini juga harus kita kendalikan dan harus kita kasih kepada orang lain semampu kita, selagi kita bisa dari beberapa bab ilmu. Karena kita mengasih ilmu kepada setiap muslim ini juga akan meningkatkan pengetahuan kita. Juga sudah jelas dijelaskan tadi di dalam intisari materi di hari ini adalah kewajibannya untuk semua umat Islam. Jadi menuntut ilmu itu atau kewajiban menuntut ilmu itu adalah wajib. Ada tadi fardu kifayah dan fardu ain. Kemudian di dalam menuntut ilmu ini tidak boleh untuk mencari golongan atau memanfaatkan kecerdasan kita terhadap pengetahuan. Kita yang harus tahu diri, harus rendah diri ketika kita sudah mempunyai ilmu. Kita boleh melangit, tapi kita juga harus ingat apa yang telah kita lakukan di bumi. Kemudian
pesan dari saya pribadi, jangan kita yang dibesarkan oleh Islam, tapi kita yang harus membesarkan Islam. Jangan kita yang dibesarkan oleh pengetahuan, tapi kita yang harus membesarkan pengetahuan. Mungkin hanya itu pelajaran kali ini, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan di setiap harinya. Alhamdulillah fala takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.